Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau agak pelan ya, karena belum pulang ke rumah nih, belum mandi juga belum. Kalau agak demam wajar ya. Di kamera kayaknya gimana, demam apa kamera? Seger mantap. Kalau di TikTok sih mulus-mulus aja, karena pakai filter ya. Nggak tahu labnya lab apa itu? Facebook. Ke Facebook. Gelap apa nggak mukanya? Ini benar-benar belum pulang ya, karena tadi jam 8 berangkat ke Cikarang, Maulid, beres jam 1 langsung ke kantor PCNU, agenda ngaji bulanan, kantor PCNU Kabupaten Bekasi. Rapat sama kiai-kiai, bablas sampai setengah 5 langsung ke sini ke. Belum makan kita ini ya. Gak apa-apa, ntar habis ngaji dari sini dah. Kita langsung sono terakhir di Grama di mana? Sana, dari sini langsung ke sana. Dan saya nggak bawa supir, nggak bawa temen. Ya apa namanya? Maklum kalau pelan. Tapi kalau nanti mendadak keras ya alhamdulillah. Kalau biasanya suka kesurupan gitu kan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan cahaya iman di dalam diri kita, memberikan kekuatan untuk ibadah, menggiring kita untuk selalu dalam ketaatan Allah. Mudah-mudahan iman, Islam, ketaatan, keistiqomahan kita terbawa sampai mati dalam keadaan Amin. Karena kuncinya orang hidup cuma satu,
jadi penjudi ulung, kayak duit yang miliaran, nggak apa-apa Ustaz. Oh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Quran larang Ustaz, melarang Quran memang bukan untuk Allah, Quran melarang untuk diri kita sendiri. Emang untuk Allah keuntungannya enggak kan? Janganlah kau minum arak. Apakah Allah jadi rugi kalau kita minum arak? Rugi nggak Allah? Nggak rugi Allah. Kita minum arak segentong, kata Allah, jor temen. Los, silahkan, gak apa-apa. Kerajaan gue tidak akan pernah berkurang, kata Allah. Hakikat ketinggian itu tidak akan berkurang karena kau minum minuman keras. Karena engkau tidak beribadah kepadaku, aku tetap menjadi Tuhan. Betul apa enggak? Kecuali pilpres, nggak dicoblos gak bakal jadi, bener nggak? Lah iya, DPRD kalau nggak dicoblos gak bakal jadi. Karena jadinya para pejabat itu dipilih oleh rakyat, betul apa enggak? Lah jadinya Tuhan, jadinya Allah sebagai Tuhan bukan karena coblosan kita, betul apa enggak? Bukan karena banyaknya masa yang ibadah, bukan karena banyak orang yang sholat, bukan. Allah walaupun sedunia nggak sholat tetap jadi Tuhan, betul apa enggak? Betul. Kecuali saya, diustadin manusia, bener gak? Nah kalau saya sekarang datang ke masjid ini, gak ada jamaahnya, mau ngomong apa saya? Orang kanggo, gak bakal kepake. Bapak-bapak juga sama kumpul di sini, gak ada ustadznya, gak ada yang bisa ngaji sama sekali. Ngapain kumpul-kumpul? Betul? Betul. Ini manusia, tapi Allah Al-Jalalu, keagungan Allah, ketinggian Allah, kemahakuasaan Allah tidak akan pernah berkurang gara-gara kita maksiat. Makanya kata malaikat Jibril, Isma syikka wa innaka mayyitun, berbuatlah sesukamu karena engkau akan mati. Ingat, tapi kita bakal mati. Monggo silakan. Ini Pak dari sekarang. Saya mau menjadi pemain slot yang ulung. Saya pengen masang togel 1 juta biar untungnya 1 miliar. Monggo silakan. Gak apa-apa. Allah melarang bukan untuk Allah. Allah melarang untuk diri kita. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, Allah kasih hukum haram. Kalau Allah gak kasihan, makanya orang Sunda wiwitan gak ada yang haram. Di ajaran Sunda wiwitan itu gak ada yang haram. Saya pernah diundang acara Muharram di Subang, di daerah Sukamandi. Itu orang yang hadir itu banyak Pak. Ada orang 1000 Pak, pakai baju hitam semua. Hitam sama kayak saya malam ini kali hitam ya. Emang warna kesukaan saya hitam, nggak ada lain. Ya, hitam. Pak bawa tas dari apa namanya? Itu loh, tepesnya kelapa. Ada saya habis turun ceramah, saya kan ceramah dari dulu Pak. Medalin aja semuanya medalin, Quran habis, bahasa Arab saya keluarin bahasa Arabnya di mulut saya. Pas begitu turun Ustaz, tadi ceramahnya terlalu melakit. Kita nggak paham itu dalil segala macam nggak paham lah. Kata saya udah sejam setengah nggak paham. Kayak dari tadi. Ustaz bacanya hitam dan putih. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh. Di kita nggak ada yang begitu Ustaz. Nah, ini agama apa katanya? Agama Islam Ustaz. Oh Islam. Islam apa? Islam Sunda wiwitan. Baru dengar kata saya. Kitabnya apa? Kitabnya alam semesta. Lah Quran bukan. Quran juga kitab kita. Tapi yang paling sering dibaca adalah alam semesta. Maksudnya baca alam semesta bagaimana? Ya kan sudah
fil afaqi, di alam semesta ini. Langit, bumi itu alam semesta. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka masing-masing. Itu kalau dalam filsafat Jawa namanya jagat gede, jagat cilik. Ya. Kalau dalam orang Jawa, mana jagat gede? Alam semesta. Mana jagat cilik? Diri sendiri. Kalau pengen kenal Allah, jangan kemana-mana. Lihat satangtung diri depan anggang ti awak sorangan. Jadi nyambung sama orang Sunda Winita. Saya jadi ajarin tauhid sama dia. Ustaz, di sini mah nggak ada yang haram. Loh, kok nggak ada yang haram? Kan Islam ada di Quran haram. Nggak ada Ustaz. Di sini mabok nggak haram. Maling nggak haram. Zina nggak haram. Nggak ada yang haram di sini Pak Ustaz. Tapi Ustaz tadi ngomongnya segala-gala haram. Nah, terus gimana kalau ada orang yang berkosa, haram nggak? Kata dia, kalau dia sanggup menanggung api neraka, silakan lakukan. Apa maksudnya? Di sini nyolong ayam nggak dilarang Pak Ustaz, tapi kita katakan kepada para jamaah, kita katakan kepada orang-orang yang nyantri di sini, kalau kamu sanggup menanggung siksanya Allah, silahkan nyolong ayam. Sanggup enggak? Ayamnya cuman kalau dibeli 36.000 sekilo, kalau beli juga 50.000, itu dosanya luar biasa. Sanggup enggak menanggung nikmat 50.000 dibakar di dalam neraka? Sanggup enggak begitu? Kata saya sama baik. Cuman mereka tidak menggunakan kalimat-kalimat ekstrim. Jadi dididiknya dengan kesadaran murni, bukan ditakut-takutin. Cuma ditanya, Pak, kalau Bapak nyolong duit di kantor, nyolong kas RT, nyolong korupsi duit negara, Bapak-bapak sanggup nggak kalau Allah jebrusin ke dalam neraka, Bapak di situ teriak-teriak, Bapak terbakar, hancur lebur, sanggup nggak? Kalau jawabannya sanggup, silahkan korupsi sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ditakutin, ayo nolong kamu haram itu masuk neraka, nggak begitu. Model di sana, oh pantas rakyatnya guyup, rakyatnya sadar, ada sendal geletak aja nggak ada yang mau ngambil, ada duit 10.000 di tanah nggak diambil. Kenapa? Karena dia sadar semua perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya dari Allah. Kata orang Jawa, ngunduh wohing pakerti. Ada orang Jawa di sini? Banyak. Ngerti filsafat Jawa apa enggak? Budaya Jawa ngerti? Dikit. Apa? Ngunduh wohing pakerti. Apa artinya ngunduh wohing pakerti? Panen apa? Buahnya pakerti ya? Ilmu. Ngunduh Buahnya ilmu. wohing pakerti. Apa Pengetahuan. artinya? Pengetahuan. Hah? Ngunduh apa? Ngunduh. Buahnya pengertian ya? Apa ilmu? Jadi menanggung akibat dari perbuatan. Itu namanya ngunduh wohing pakerti. Jadi di dalam surat Al-Qur'annya, di dalam ayat Al-Qur'annya, ada di dalam surat Al-Zalzalah. Imam Al-Alusi mengatakan di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan di di surat Al-Zalzalah jilid yang ke-17. Bapak-bapak punya, mudah-mudahan bisa beli. Harganya cuma 2,5 juta Bapak. Murah, motor aja beli, kilo kita mau beli. Yang jadi urusan bukan kebelinya, Ustaz, bacanya itu yang jadi masalah. Orang Arab gundul Pak, 17 halaman Arab gundul. Ini mas saya mau buku terjemah karena tadi di mobil saya baru beli buku. Kata saya ini bagus karangan Kiai Haji Mustafa Bisri, tapi menerjemahkan karangan Imam Ghazali. Udah ini aja. Ngaji tasawufnya pas-pasan lagi senengnya saya mentelaah kimia itu saat proses kebahagiaan.
Kenapa? Karena banyak orang yang gak bahagia bagi dunia ini, benar kan? Kenapa orang sulit bahagia? Saya tanya dulu dah. Kenapa orang sulit bahagia? Sok jawab ngacung satu orang, nggak bawa hadiah bagi saya. Biasanya kalau dikasih hadiah kan semangat. Nah, apa makanya? Kenapa orang susah bahagia? Nah, itu apa lupa aja dah. Kurang bersyukur satu katanya, terus apa lagi? Banyak beban hidup. Banyak beban hidup. Banyak pikiran. Nah, banyak beban hidup. Angkat besi terus. Besi bisa kita taklukkan dengan latihan, betul? Beban hidup juga sama, bakal enteng kalau kita latihan. Berapa kilo pun besi bakal kita angkat kalau kita latihan dan makan yang bergizi. Kalau kata Ade Rai sehari 2 kilo telur, bisul lama-lama. Kalau kata Popeye, tahu Popeye nggak? Tahu. Zaman dulu kita kecil kan ada pelaut tuh namanya Popeye, Sailor Man, yang suka ngerokok pakai cangkok. Kan? Kalau pengen kuat makannya bayam, padahal ibarat jalan bayam itu kayaknya di Indonesia aslinya. Ya, skinek, bayam. Ayo gimana? Kenapa orang susah bahagia? Tadi kurang bersyukur, banyak beban hidup, apalagi sok kumpulin. Kenapa orang sulit bahagia? Karena kebanyakan orang membuat syarat untuk bahagia. Ya, saya ulangi ya. Kenapa kebanyakan orang susah bahagia? Karena kebanyakan orang membuat syarat untuk bahagia. Saya senang, saya bahagia kalau mobil saya Rubicon. Itu syarat namanya. Begitu Rubiconnya nggak ada, nggak bahagia. Saya bahagia kalau punya istri mukanya kayak Syahrini. Ternyata yang di rumah Sahroni. Jadi begitu melihat diri nggak bahagia karena harapannya mukanya kayak Syahrini. Terus seorang istri juga begini, saya bahagia kalau punya suami duitnya kayak Raffi Ahmad. Ternyata suaminya duitnya kayak manusia. Nggak ada duitnya, maka dia sulit bahagia. Maka dari sekarang jangan membuat syarat untuk bahagia. Bapak duduk begini, saya sudah bahagia. Bapak disuguhin air putih, saya sudah bahagia. Nanti bapak pulang sholat isya, melihat istri, melihat anak, saya bisa melihat anak, melihat istri, saya sudah bahagia. Melihat TV walaupun runyam, umpama contoh cuma ada satu channel doang, saya melihat TV begini, sudah bahagia. Katakan kita sudah bahagia, maka bakal bahagia. Kalau bikin syarat ribet, saya bahagia kalau sudah punya pesantren, saya bahagia kalau jamaah saya 5.000, saya bahagia kalau TikTok saya di follow sama 8.000 orang. Itu susah. Udah bahagia mah dari sekarang. Katakan saat ini juga saya sudah bahagia. Walaupun dia kelihatan dari wajahnya kurang bahagia. Tapi katakan bahwa kita sudah bahagia. Bini ngomel-ngomel, katakan saya bahagia diomelin masih penting ada yang ngomel. Kalau nggak ngomelin mah udah nakal. Bener nggak Pak? Ada yang telepon tadi. Ntar kiai saya lagi ngaji dulu. Ya. Nah itu Pak, jangan membuat syarat untuk sebuah kebahagiaan. Maka Imam Ghazali di sini melatih kita agar bahagia. Cuman yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan, kenal dengan diri sendiri. Terus saya baca sekarang, karena di sini ngaji sebentar banget. Maghrib namanya juga ya. Baru baca Bismillah aja langsung isya. Benar apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Udah saya tahu pasti telepon itu ngajak
Kalau saya bilang udah gitu ya. Siapa bapak namanya? Udah. Bapak ini yang disebut nama tadi, umpama si Iip, umpama bapak namanya sendiri, itu si Iipnya di mana? Tunjukin. Mana yang disebut si Iip? Tunjukin. Ini. Iya. Dada ini mana? Ini semua badan. Nah, si Iipnya di mana? Nah, itu yang belum ketemu. I'lam ngertiyo sapa sira anna miftaha ma'rifatillahi ing sak temene kuncine mengenal Allah. Bahwasanya sesungguhnya cara mengenal Allah itu bagaimana? Wa ma'rifatun nafsi, yaitu mengenal diri sendiri. Jadi gak ada jalan lain untuk mengenal Allah, caranya mengenal diri sendiri. Ini kata Imam Ghazali. Kama qala subhanahu wa ta'ala, koyo dene dawuh Gusti Allah. Ini kalau saya jawain paham apa enggak? Sanurihim akan aku perlihatkan ayatina tanda-tanda kebesaranku di mana? Fil afaqi, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu sendiri. Maka kenapa surat yang pertama kok jelegenak malah Iqra bismi rabbikal ladzi? Gak nyambung. Satu, tidak nyambung dengan kondisi bangsa Arab. Bangsa Arab waktu itu nyembah berhala. Harusnya turun surat Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Tuhan itu Esa. Kenapa bukan surat itu yang turun? Itu kan cocok dengan kondisi bangsa Arab. Ini yang pertama tidak nyambung dengan kondisi bangsa Arab. Yang kedua tidak nyambung dengan diri Nabi Muhammad. Udah tahu Nabi Muhammad gak bisa baca, malah disuruh baca. Kenapa surat itu yang turun duluan? Sementara tidak nyambung dengan sosiologi bangsa Arab dan tidak nyambung dengan psikologi Nabi Muhammad SAW. Tapi diturunkan oleh Allah. Maka ketika pertama turun, Iqra ya Muhammad, Nabi Muhammad jawabnya, wa ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Gemeter Nabi Muhammad, keluar keringat segede-gede jagung, akhirnya dipeluk oleh malaikat Jibril. Setelah tenang, dilepaslah Nabi Muhammad. Ditanya lagi, diperintah lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Wa ma ana biqari, saya nggak bisa baca, dari tadi saya bilangin. Gemeter lagi Nabi Muhammad, faqatoni, kata Nabi. Kemudian aku dipeluk lagi oleh sesosok yang datang di gua dan aku dilepaskan setelah tenang. 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Aikulal makhluqat, di dalam tafsir Munir yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, atau kitab namanya Maroh Labib, itu tafsir di pesantren. Ya, namanya tafsir Munir. Syarahnya namanya Maroh Labib. Itu satu kitab yang sama tapi lebih tebal lagi. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kullal makhluqat, alam semesta. Jadi yang dibaca apa? Yang dibaca terus apa lagi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah
Matahari sernyanya sakmono puanase, Allah sanggup mengatur temperaturnya. Coba kalau tidak ada atmosfer, tidak ada troposfer, tidak ada hidrosfer, pokoknya yang pir-pir begitulah. Ya, kalau di pelajaran apa tuh? Dulu waktu SMA, tahu bapak-bapak masih ingat apa enggak? Jangan-jangan nggak SMA juga kan? Waktu pas pelajaran fisika bolos ya. Itu kalau tidak ada penghalang 7 lapis itu, maka matahari akan langsung nyorot ke bumi, akan gosong kabeh. Karena ada atmosfer yang turun ke bumi, sudah tersaring di kulit jadi vitamin D kalau pagi. Kalau siang buat ngejemur ikan petek, bukan buat ngejemur pakai pakaian, buat ngejemur padi, keringlah semuanya untuk menyerap air laut menjadi uap, simpan di awan, dibalikin lagi ke bumi jadi hujan. Mono iku Gusti Allah. Ada kelapa, oh kata kalau kita ngaji filsafat alamnya, oh ada kelapa, tidak pernah ada selangnya ke atas, tidak ada sanyonya, kok dalam kelapa ada airnya, siapa yang ngisiin? Gimana cara ngisinya? Rapat semua, tapi kok di dalamnya ada air. Maka air yang paling murni di dunia ini adalah air kelapa, tidak tersentuh apapun, makanya jadi Bapak. Oh cabai setiap hari disiram pakai es teh manis, bakal manis apa tetap pedas? Tetap pedas. Tetap pedas karena itu sudah kudratnya Allah. Itu namanya membaca tanda kekuasaan Allah. Jadi paham, gemeter. Oh seperti ini ternyata kekuasaan Allah, kebesaran Allah lewat alam semesta. Kalau mikir Allah langsung bakal meledak otak kita, gak bakal sakit. Wa fi anfusihim, dan kata Allah, telah aku perkenalkan diriku di dalam dirimu sendiri. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Cik atuh kudu paham urang teh ka awak sorangan. Karena di dalam tubuh kita bukan kita sendirian. Betul apa enggak? Ada siapa aja? Nih Pak, saya tanya ke Bapak. Pak, setiap anggota tubuh punya keinginan enggak? Punya. Si mata punya keinginan enggak? Kadang-kadang mata sama mulut keinginannya sama apa beda? Beda. Si mulut pengen sambal, mata pasti nggak mau dikasih sambal. Bener nggak? Kata mulut enak bener sambal, betul? Coba kasih mata. Mulut ngapain kamu kasih saya? Ada aja loh. Gitu kan? Beda ajatnya. Mulut pengen sambal, mata pengen yang bening jalan-jalan ke pasar. Lihat wadon. Waduh, cewek sekarang pakainya ketat-ketat, meracak itu nikmat di mata tapi dosa di hadapan Allah. Ada baik. Kuping sama hidung apakah sama? Hajatnya beda. Udah banyak dari indra saja punya kebutuhan yang lain. Ini si Joni. Doni. John punya kebutuhan lain, betul apa enggak? Matanya sudah ngantuk, si Joninya bangun. Ente jangan tidur dulu, ente punya hajat, tancap malam ini. Oh, oke siap bos. Bangun kita. Nah itu berlapis-lapis keinginan, betul apa enggak? Belum keinginan pikiran, belum keinginan kolbu, belum keinginan nafsu, belum keinginan setan, belum keinginan namanya egosentrik. Banyak lapisannya di dalam diri kita. Maka untuk mengenal Allah kudu tembus kepada diri sendiri. Paham sampai situ dulu? Gimana cara mengenal diri ini Ustaz? Jadi ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya lagi ngaji. Wa qala lan nyandika sapa kanjeng Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku arofa ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe eman pakon arofa moko teman-teman ngerti sapa man robbahu ing pangerane man. Barang siapa yang ngerti dengan dirinya sendiri, maka
lingkungan jadi keren, itu udah nggak kenal diri, paham nggak? Padahal yang memberi kemampuan adalah Allah. Sama Ustaz ngerasa bener dewek, jangan ngajar sama Ustaz Allah. Ustaz Allah masalah, Ustaz Allah bodoh, tidak punya apa-apa, ilmunya sedikit, baca kitab aja nggak bisa. Jangan mentang-mentang bisa baca kitab mencemooh orang yang nggak bisa baca kitab. Dia bisa baca kitab juga, itu karena kudrat irodatnya Allah. Berarti nggak kenal diri. Kalau dia kenal diri mah, oh saya ini lemah, saya nggak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah. Itu baru kenal diri. Kalau sudah kenal diri, mesti dia akan menyebut yang diri sejati. Siapa diri sejati? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini tidak ada lain kecuali hanyalah Allah. Yang mewujud ini adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Sampai situ paham apa enggak ini? Lumayanlah berat, tapi kita bikin enteng ya. Kan cuma begitu doang kok. Kenapa berat? Karena banyak orang yang menganggap ini ilmu rahasia, ini ilmunya para wali. Memang iya ilmunya para wali. Tapi kenapa nggak boleh dipelajari? Boleh. Kalau nggak boleh dipelajari, itu propaganda Belanda supaya orang Islam bodoh, sholat kagak ngerti isi, baca Quran kagak paham arti. Itu kata Belanda. Kamu jangan menerjemahkan Quran sembarangan. Kayaknya nggak mau belajar Quran, yang penting baca, yang penting baca dapat pahala aja yang dikejar. Paham orang? Yang nggak berkembang umat Islam. Jadi orang-orang, kalau kita pinjam bahasa orang lain, jadi orang-orang yang dungu hanya mengharapkan pahala dari Allah. Akhirnya Islam ketika ditanya, ketika diancam, ketika diserang, tidak bisa yang ilmiah, tidak ada yang bisa meneruskan dakwah. Akhirnya pelangak dong. Itu karena kita dipropaganda oleh Belanda. Kan dulu nggak boleh di pesantren ngaji tafsir, ya nggak boleh. Apalagi belajar tasawuf. Kata jangan belajar tasawuf, nanti kamu tersesat, nanti kamu jadi gila. Nggak ada yang gila belajar tasawuf, malah normal. Itu kenapa? Karena tidak ingin umat Islam di Indonesia memahami agamanya sendiri. Sampai sekarang Bapak nggak paham tentang Islam. Betul apa? Betul. Sementara Islam itu berbagai macam lapisan. Nabi dari saya. Belum. Oh tadi dikit gitu. Soalnya cincin saya ketinggalan. Kalau cincin saya pakai waktu sholat itu getar, cincin saya ada pedangnya. Ketinggalan di dashboard. Enteng kata saya tadi. Tuh Pak, kita dipropaganda. Kenapa di Kuningan sampai ada Al-Quran bahasa Sunda yang ditulis oleh Kiai Madrais? Karena apa? Karena supaya santri tetap bisa baca Quran walaupun dengan arti bahasa Sunda. So, Belanda ketika ada orang ngaji tafsir kembali, langsung ditangkap. Jangan ngaji tafsir kembali. Mana kiai yang ngaji tafsir kembali? Cemplungin, bunuh dia. Kenapa? Karena di dalam tafsir kembali ada strategi perang dan ada cara membuat granat. Ada di tafsir kembali. Supaya bodoh orang Indonesia, jangankan tentang agamanya, tentang bangsanya sendiri, orang Indonesia jadinya hola-holo. Siapa diri kamu? Siapa bangsa kamu yang sebenarnya? Nggak tahu. Bangsa kita tuh bangsa apa? Bangsa ayam. Padahal bangsa kita adalah bangsa Garuda. Karena udah dibisikin oleh banyak orang, kamu tuh ayam, kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam. Terngiang-ngiang, akhirnya menjadi diri. Oh, saya tuh ayam ya. Begitu ada ketinggian di atas gunung, dia mau terbang, nggak mau. Kenapa? Karena otaknya sudah dicuci. Kamu tuh ayam. Kalau ayam nggak bisa terbang, padahal dia adalah elang. Coba dia jatuhkan diri, pasti dia akan terbang. Tapi karena otaknya sudah dicuci, di brainwash, didoktrin, disugesti begitu melekat, bangsa yang besar ini merasa kecil. Betul apa enggak? Pak, Anda itu Garuda, Anda itu Garuda, Anda itu Garuda. Oh langsung begini. Tapi kalau bertubi-tubi, Anda tuh ayam, Anda ayam, begitu ada ketinggian sedikit balik lagi Pak. Betul? Karena tidak pede kita bisa terbang. Itulah contohnya. Jadilah bangsa India. Pede orang India. Ketika NASA menawarkan siapa yang mau proyek ini, saya. Kata orang India, padahal nggak bisa apa-apa. Akhirnya
tadi barang siapa yang kenal diri sendiri kenal Allah. Terusin sedikit aja lah, sedikit ya. Walaisa syai'un, dan tidaklah ada suatu perkara akroba yang lebih dekat ilaika kepadamu min nafsika daripada dirimu sendiri. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih dekat dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Terus fa idza lam ta'rif nafsaka, maka ketika kamu tidak kenal dengan dirimu sendiri, pakai ta'rif rabbak, maka bagaimana mengenal Tuhanmu yang dekat aja nggak kenal, apalagi yang maha gaib. Apakah kita akan kenal? Enggak, diri sendiri aja nggak kenal. Coba ngaca setiap hari. Ngaca tuh bukan nyisir rambut, ngaca tuh bukan ngebenerin baju, itu mah kelas jasad, itu kelas jasmani. Orang wali kalau ngaca itu yang dilihat apa? Kolbunya. Duh iya ya, saya mau bersorban kemana-mana tapi hati punya iri sama teman. Nah itu dikacain. Istighfar akan keluh astagfirullah ngaca lagi Allah. Ini kata orang soleh kita, tapi di rumah mengetat kentut aja depan istri. Dolim sama istri. Kadang-kadang istri disiksa di rumah, istri dibentak-bentak, suruh bikin kopi, suruh nyuci piring, tapi dikasih duit cuma 1.000 perak tiap hari. Ngaca, betul? Makanya Najwa Shihab keren kemarin mengadakan refleksi ya. Calon presiden suruh ngaca satu-satu. Siapa? Pak Anies ngaca, Pak Ganjar ngaca, Pak Prabowo ngaca. Maksudnya kita ini juga harus dicerminkan, Pak. Kita harus bercermin dengan hati kita sendiri, karena kata Imam Ghazali, al-qalbu kal mir'ah, hati itu seperti cermin. Cuman kalau dilanjutin ini kepanjangan, nanggung. Ya Pak ya, hati itu kayak cermin. Allah itu ibarat cahaya. Kalau cermin ini bersih, mantul gak cahayanya? Sempurna gak? Sempurna. Tapi kalau hati ini, yang pertama kata Imam Ghazali, orang yang gagal mendapatkan ma'rifatullah, yang pertama adalah kafir, kufur, tidak percaya kepada Allah. Orang kafir itu kayak orang yang kebalik cermin, cahaya Allah datang, tapi cerminnya kebalik. Mantul gak? Gak mantul. Ada lagi, orang mukmin tapi banyak dosa, dia pun tidak akan kenal Allah. Karena apa? Di sini noda, di sini noda, di sini noda, di sini noda, banyak stiker. Ini cermin, ada stiker skuter club, ada skuter traveling, my trip, my adventure, ada stiker SCTV, satu untuk bersama, itu Salome namanya. Ada SCTV Obama. Di kaca yang bening ditempelin banyak stiker. Begitu sinar dipancarkan ke cermin, sempurna nggak pantulannya? Enggak. Di hatinya ada cewek, ada mobil, ada harta, ada duit, ada pamor, ada jabatan. Di hatinya nempel tuh semua nafsu. Pancaran Allah tidak sempurna. Atau hatinya belum jadi, kacanya remuk, dipantulin pecah. Karena tidak berilmu. Itu orang bodoh namanya. Cerminnya ada tapi pecah, itu gak bakal mantul. Ada lagi orang yang beriman tapi dihijab, ditirai, itu begitu disorotin tidak akan mantul karena ada hijab. Maka bagaimana cara menghilangkan itu semua? Nanti di episode berikutnya. Yang ini maksain banget. Itu cuplikan aja lah. Cuplikannya. Kita menuju kepada alkimia as-sa'adah, proses menuju kebahagiaan. Hari ini cuman cuplikannya saja supaya bapak-bapak penasaran. Begitu ya ngajinya kita Imam Ghazali? Iyalah. Kok begitulah ngaji tasawuf? Iyalah. Senang, menyenangkan, lapar. Kita akan terus lapar. Lapar nggak bapak-bapak? Lapar. Udah kenyang belum? Ya biarin. Ya udah isa ya. Saya kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Satu mah. Udah isa belum sih aslinya? Belum. Om beneran. Ayo, siapa yang mau tanya? Satu mah.
Pertanyaan minggu kemarin ada. Assalamualaikum. Ya, sebutin nama kelas berapa? Apa nih? Ada satu pertanyaan mungkin ya. Kadang kita di masyarakat di lingkungan gitu, misalkan mau menghilangin rasa nggak enakan gitu loh, Ustaz. Misalkan kita udah terlalu dekat sama teman atau misalkan dia ada kesalahan atau ada apa yang mungkin dari kita anggap salah gitu. Maksudnya bagaimana sih caranya gitu, Ustaz, untuk menjelaskan gitu supaya ini bahwa ini salah nih gini. Dan jadi maksudnya cara penyampaiannya itu gimana ya, Ustaz? Misalkan kita udah mengaji, udah ikut taklim, pas itu kan memang intinya udah sama-sama dapat gitu, hasilnya ini begini gitu. Pas itu kita ingatkan tapi susah gitu, maksudnya nggak bisa sejalan gitu. Jadi itu caranya gimana, Ustaz? Mungkin itu saja yang bisa. Bapak nanya caranya ngilangin keenakan, apa nanya bagaimana menyikapi teman yang gak sejalan? Cara ngilangin gak enakan, Ustaz. Oh, cara ngilangin keenakan. Iya, betul. Nah, kalau gak enak kasih Kucing. Itu orang Indonesia, ya orang Indonesia. Maka Rasulullah SAW menganjurkan tahabba fillah wa qalil lillah. Mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi kalau kita sudah berteman bukan karena Allah, ada sesuatu yang harus disampaikan dengan benar, itu bakal keluar. Kalau bukan karena Allah. Paham ya? Kalau orang pertemanan karena Allah, kayak saya sama sahabat-sahabat saya lah. Saya salah nih, ditegur kok. Sini Id. Kenapa? Antum tahu gak antum melakukan kesalahan apa? Udah bini orang. Umpama contoh. Iya salah. Antum jangan begitu. Antum gak pantas godain bini orang. Orang disampaikan kok sama teman kalau dia sayang bener sama kita. Tapi kalau kita gak bener-bener sayang sama teman kita, bagaimana lah urusan dia sama Allah. Sama itu. Kita jadi punya urusan sama dia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi hilangkan kata-kata itu urusan dia bukan urusan saya. Itu kata orang barat itu, Pak. Supaya apa? Supaya orang Islam tidak saling menasehati, supaya orang Islam tidak saling peduli. Maka sampein aja, tapi pelan. Bro, sini bro. Kopi di rumah. Ayo, salahnya apa umpama? Salahnya contohnya apa, Pak? Tadi godain bini orang. Ya salahnya masih tidak sejalan ya, Pak. Kopi. Menurut ente gimana sih kalau ada orang begini? Itu aja pakai ilustrasi aja, Pak. Kalau Bapak nggak berani langsung menunjuk orangnya, langsung ada orang begini, menurut ente gimana pandangannya aja? Kita kan mikir, oh juga begitu. Nah, dia punya jawaban sendiri. Banyak kan nanti jawabannya ya. Tapi yang pertama, ajak mikir bareng, ajak berilustrasi bersama. Nanti dia akan kena kepada sadarnya sendiri. Jangan langsung jepret aja, ente salah jadi teman. Oh itu kasar sama aneh, dia kata Ustadz katanya. Kalau saya teman nasihatin aja langsung, nggak begitu juga. Yang ada caranya. Dipanggil ngopi, ngapain kek, ya bareng sambil ngobrol bareng sambil ngobrol. Nanti dia akan membuka. Itulah teman yang cinta karena Allah, berpisah juga karena Allah. Tapi teman yang dekat karena uang, dia berpisah karena uang, pasti itu. Betul apa enggak? Banyak teman yang ketika banyak uang merapat, ketika bangkrut bubar semua. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.